Bayangkan seseorang yang bisa membuat jutaan orang berteriak bersama, tapi hatinya hancur dalam diam. Ia bernama Chester Bennington, yaitu vokalis utama di band Linkin Park, sebuah band ikonik generasi 2000-an. Band itu menjadi simbol dari kemarahan, harapan, dan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun pada 20 Juli 2017, dunia kehilangan suara itu. Chester ditemukan meninggal di rumahnya. Ia bunuh diri, dan kita semua bertanya, kenapa? Video ini bukan hanya tentang bagaimana Chester hidup, tetapi tentang kenapa ia terus merasa tak bisa hidup. Chester lahir di Phoenix, Arizona tahun 1976. Sekilas ia seperti anak biasa, tapi di balik dinding rumahnya, kenyataan sangat jauh dari itu. Orang tuanya bercerai saat ia masih kecil, meninggalkan Chester dalam kebingungan dan kesepian. Namun yang paling membekas, ia pernah mengalami pelecehan seksual selama bertahun-tahun, dan dia menyimpannya sendiri. Rasa malu, takut, dan marah perlahan menumpuk jadi luka permanen dalam jiwanya. Chester menemukan pelarian di musik, di seni, dan tulisan. Ia menggambar monster dan menulis puisi, tetapi semuanya tentang kegelapan, penuh simbol, dan rasa sakit. Itu semua dilakukan bukan karena ia ingin terlihat edgy, tapi karena itu satu-satunya cara untuk memproses apa yang ia alami. Di masa remajanya, luka batin itu berubah jadi pemberontakan. Ia mulai kecanduan alkohol dan narkoba, dan coba mencari cara apapun untuk mati rasa. Tapi yang paling menyelamatkannya justru suaranya. Suara yang bisa naik tinggi, melengking, dan seolah meneriakan semua luka yang tak pernah sempat dibicarakan. Mungkin dari situlah Chester membentuk gaya nyanyinya yang unik, bukan karena teknik, tapi karena emosi. Dan saat kamu mendengar dia berteriak, itu bukan akting, itu adalah jeritan dari seorang anak kecil yang tidak pernah dipeluk setelah disakiti. Di tahun 1999, Chester bergabung dengan band Shero, yang kemudian berubah nama menjadi Linkin Park. Dari sinilah segalanya berubah. Album debut mereka yaitu Hybrid Theory langsung meledak. Lagu-lagu seperti Crawling, In the End, dan Papercut menjadi anthem bagi jutaan anak-anak muda yang juga merasa terasing, merasa marah, dan merasa hancur. Yang membuat Linkin Park berbeda bukan hanya musiknya, tapi kejujurannya. Chester tidak menyanyikan lagu tentang pesta ataupun cinta. Ia menyanyikan ketakutan, trauma, dan depresi, yaitu sesuatu yang jarang disuarakan di panggung megah saat itu. Musik mereka pun menjadi tempat pelarian bagi orang-orang yang tidak tahu harus kemana. Dalam setiap konser, Chester terlihat mengeluarkan seluruh jiwanya. Ia melompat, menjerit, seolah tiap lagunya adalah perjuangan melawan hantu yang tak terlihat, dan jutaan orang merasa kagum padanya. Chester adalah cermin dari rasa sakit kolektif generasi yang tumbuh di dunia yang tak pernah benar-benar mendengarkan. Ironisnya, semakin besar bandnya, semakin dalam pula jurang yang ia sembunyikan. Karena bagi Chester, naik ke atas panggung bukan berarti lepas dari luka, tapi itu hanya cara lain untuk bertahan di dalamnya. Di balik gemerlap dan Grammy Award, Chester bergulat dengan ketergantungan yang terus menghantuinya. Ia berusaha keluar dari lingkaran narkoba dan alkohol, tapi selalu terseret kembali. Trauma masa kecilnya pun tidak pernah pergi, dan tekanan menjadi ikon publik justru membuat segalanya semakin berat. Ia pernah berkata dalam wawancara, "Ada kalanya saya benci berada dalam kepala saya sendiri." Itu bukan metafora, itu adalah jeritan seseorang yang setiap hari hidup dengan kecemasan, rasa bersalah, dan pikiran yang terus menyiksa. Meskipun ia memiliki istri dan anak-anak, rasa hampa tetap ada. Beberapa tahun sebelum kematiannya, Chester sempat tampak membaik. Ia mulai menulis lagu yang lebih positif, tapi banyak orang lupa. Penyintas depresi kadang terlihat paling ceria sebelum menyerah. Persahabatannya dengan Chris Cornell, yaitu seorang vokalis Soundgarden yang jadi pelipur lara sejenak. Tapi ketika Chris meninggal karena bunuh diri, Chester seperti kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mengerti kegelapan yang ia alami. Dan lubang itu tak pernah bisa ditutup lagi.
20 Juli 2017, Chester ditemukan ganti diri di rumahnya. Hari itu adalah ulang tahun sahabatnya, yaitu Chris Cornell. Dunia musik hening, bukan karena tak percaya, tapi karena mungkin kita semua merasa bersalah. Banyak penggemar melihat kembali wawancara, lirik, dan rekaman terakhir Chester. Semua terasa seperti pesan perpisahan yang tak pernah dimengerti. Di video terakhir sebelum ia meninggal, ia tertawa bersama keluarga. Tak ada tanda, tapi begitulah depresi bekerja. Diam, halus, dan kejam. Kematian Chester membuka luka besar di dunia musik. Ia bukan satu-satunya, tapi kepergiannya memaksa semua orang bertanya, berapa banyak lagi suara yang akan hilang sebelum kita mulai mendengarkan benar-benar? Dan mungkin yang paling menyakitkan, banyak dari kita merasa diselamatkan oleh lagu-lagunya, tapi ia sendiri merasa tak terselamatkan. Chester sudah tiada, tapi suaranya masih ada dalam setiap lagu Linkin Park, dalam setiap anak-anak muda yang merasa terhubung dengan lirik-lirik itu, dan dalam setiap jiwa yang terluka tapi masih bertahan. Dan bahwa kadang, orang paling kuat, paling ceria, justru yang paling butuh bantuan. Di saat kamu mendengar lagu One More Like dan bertanya, apakah hidup satu orang benar-benar berarti? Jawabannya adalah iya, karena Chester Bennington menyelamatkan jutaan hidup, mungkin termasuk hidupmu.